Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofi Salsabila, NPM 257828084 dari TRI 2C. Di sini saya akan membuat video lab 3 yaitu tentang mengelola lab 4 yaitu tentang mengelola pengguna dan grup lokal. Di sini kita akan menggunakan akses super user mengelola pengguna dan grup lokal dan untuk mengelola kebijakan kata sandi lokal. Hasilnya akan menetapkan kebijakan penuhan kata sandi default untuk kata sandi pengguna lokal dan lain-lainnya. Jadi di sini kita akan melakukan lab start terlebih dahulu untuk memulai lab sekarang. Kita copy aja, itu memulainya dengan perintah lab start user review. Oke, kita ini dia akan menginstal. Ini akan sedikit lebih lama. Nah, udah. Nah, ini berarti labnya sudah ready untuk digunakan. Nah, selanjutnya ada di step pertama itu kita akan masuk ke dalam server B. Lalu nanti kita akan masuk ke student, penggunanya, usernya adalah student. Lalu kita akan beralih ke user root, yaitu pengguna root. Jadi kita akan masuk ke server B terlebih dahulu dengan perintah ssh student at server B. Oke, enter. Oke, selanjutnya kita ini udah terkonek, udah masuk ke server B-nya. Habis itu kita ke sudo. Sudo ini fungsinya untuk beralih ke root pengguna. Jadi tadi kita kan dari student. Nah, kita akan ke ini. Nah, dari student kita akan ke root. Nah, ini lalu tadi kita akan masukkan passwordnya, yaitu passwordnya student. Nah, kita sudah masuk ke root. Selanjutnya, di sini kita akan memastikan bahwa pengguna yang baru buat kata sandi itu dapat mengubah kata sandi mereka tuh setiap 30 hari. Nah, kita akan masuk ke Vim terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita akan masuk ke Vim. Nah, di sini kita akan kan kita disuruh untuk kata sandinya untuk mengubah setiap 30 hari. Nah, di sini kita cari max day 30 hari. Cari dulu 30 di mana ya? Max day-nya 30. Oke, di sini 99 dan kita akan rubah ke kita akan rubah ke 30 hari dengan menggunakan shortcut I untuk mengeditnya. Nih, biar bisa diedit kita menggunakan I. Kita rubah 30 hari. Oke, setelah itu kita shortcut escape untuk keluar dari Vim tersebut itu menggunakan *2 lalu WQ. Oke, kita keluar. Nah, selanjutnya kita akan menciptakan konsultan kelompok dengan Git. Nah, ini konsultan kita akan menciptakan dengan 35.000 Git. Oke, kita langsung aja kita copy paste. Oke, kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan hak-hak administratif untuk memungkinkan semua konsultan anggota kelompok untuk melaksanakan perintah apapun seperti pengguna manapun. Jadi di sini kita akan masuk lagi ke Vim konsultan. Kita akan masuk ke Vim konsultan. Oke, ke Vim konsultan. Oke, nah ini kita akan mengetikkan perintah ini, menuliskan perintah ini untuk menciptakan agar semuanya bisa menggunakan konsultan perintah tersebut nih. Berarti semuanya akan bisa menggunakan perintah tersebut.
Jadi kita akan tulis manual aja. Persen, duh, nggak bisa. Oh ini dulu. Oke, oke. Persen konsultan, karena konsultan all sama dengan all, karena di sini harusnya dia memakai bahasa Inggris. Jadi kita di sini semua itu artinya all. Nah, jadi kita kembalikannya all. Oke, kita kembali ke bentar lagi, kita kembali terus kita pencet shortcut escape, escape terus kita keluar dengan menggunakan WQ. Duh, ini gede. WQ. WQ. Oke, kita udah keluar ke balik lagi ke sini. Lalu selanjutnya di step kelima, ini kita akan menciptakan konsultan 1, 2, 3 dengan menggunakan konsultan kelompok sebagai kelompok tambahan mereka. Dia akan menggunakan konsultan yang pertama dulu. Kita akan menciptakan konsultan yang pertama dulu. Copy paste saja dengan perintah user add minji konsultan 1. Oke, ini kita udah buat yang konsultan pertama, lalu kita lanjut lagi ke yang kedua. Dengan sama perintahnya seperti tadi, cuman konsultannya kita berubah jadi 2 karena dia konsultan yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsultan yang ketiga. Ini sama, perintahnya juga sama, cuman dirubah ketiga. Oke, 3. Oke. Nah, selanjutnya ke step ke-6, atur konsultan 1, konsultan 2, konsultan 3 untuk password Red Hat-nya. Jadi kita masukin ini, kita akan membuat password ke konsultan yang pertama. Oke, password konsultan yang pertama. Nah, passwordnya ini kita masukin aja Red Hat. Oke. Bad password. Oh, kita disuruh Sofi Salsabila aja. Oke. Nggak bisa. Ini pendek mengoptimalkan konsep baru Red Hat. Oke, oh kita ulang aja, kita ulang lagi aja. Ini kita passwordnya tetap harus Red Hat ternyata ya. Red Hat, oke. Red Hat, oke. Nah, passwordnya sudah berhasil diperbaruin. Terus itu kita masuk lagi nih, kita rubah lagi password yang konsultan kedua. Sama ininya, perintahnya, tapi dia bedanya yang kedua. Red Hat, ya. Red. Oke, sukses. Lalu ke konsultan yang ketiga. Sama. Red Hat. Red Hat. Oke, tuh password sukses. Oke, selanjutnya ke yang step ke-7, yaitu atur konsultan 1, konsultan 2, konsultan 3 akan berakhir 90 hari dari hari berjalan. Tentukan tanggal 90 hari di masa depan, tanggal yang dikembalikan ini adalah contoh, gunakan nilai, oh ya, kita akan gunain nilai yang ini. Ini katanya hanya sebagai contoh, kita akan gunain untuk menentukan 30 hari ke depan. Oke, kita copy paste. Ini perintahnya adalah that min day plus 90 day. Yang artinya kita akan 90 hari ke depan.
Nah, 90 hari ke depan itu yang berarti dia 2026 bulan 7 tanggal 6. Selanjutnya, kita akan mengatur konsultan pertama, konsultan 2, konsultan 3 akan akun yang akan kadaluarsa pada tanggal yang ditampilkan pada langkah sebelumnya. Nih, kita copy aja. Di paste. Ini untuk mengatur konsultan pertama untuk menampilkan tanggal kadaluarsanya. Ntar aja. Oke, lalu yang konsultan kedua. Ntar, konsultan ketiga. Waduh, ini salah. Bisa nggak ya ini? Ini dia gagal. Oke, kita ulang lagi. Kan tadi lupa di enter. Duh, paste lagi. Cek ke... Oke, kita enter. Lalu konsultan yang kedua. Terus lagi, send. Ini kompos paste lagi dulu. Konsultan yang ketiga kita copy paste. Terus yang ini kita enter. Ini enter. Oke, kita masukin ke yang konsultan ketiga. Oke. Nah, nanti dia akan tampil kadaluarsanya. Akun yang kadaluarsa pada tanggal yang ditampilkan mana? Oh, ini akunnya yang kadaluarsa nanti pada tanggal yang 2026 bulan 7 tanggal 6. Nah, selanjutnya ada step ke-8 yaitu mengubah kebijakan password untuk konsultan 2 akun untuk meminta kata sandi baru setiap 15 hari. Nah, ini kita kalau yang konsultan kedua ini dia setiap 15 hari. Oke, coba. Nah, oke. Selanjutnya memaksa konsultan 1, konsultan 2, konsultan 3 untuk mengubah password mereka pada login pertama. Mengatur hari terakhir perubahan password untuk 0 sehingga pengguna harus mengubah sandi saat pertama kali masuk ke sistem. Jadi dia pengguna itu akan mengubah kata sandi saat pertama kali masuk ke sistemnya. Kita gunain ini perintah ini cek 0 waktu hari pertama ini maksudnya. Lalu yang kedua ini yang konsultan kedua. Lalu konsultan ketiga kita copy paste dulu. Sama dia perintahnya cek cage. Oke, kita ini dulu aja. Oke. Oke, nah, selanjutnya, setelah menyelesaikan tugas-tugas kegiatan ini, kembalilah ke workstation mesin sebagai student pengguna. Nah, kita akan mengakhiri. Nah, setelah kita mengatur hari terakhir perubahan ini, dari perubahan dari pertama kali masuk, lalu setiap 15 hari itu sudah selesai, udah masuk, dia tidak ada error, tidak menampilkan error, berarti dia sudah masuk ke sistemnya. Nah, di sini kita akan kembali lagi ke mana nih? Aduh, kita akan exit dulu. Kita akan kembali lagi ke pengguna. Kita kembali ke user student. Oke, exit, logout. Kita exit lagi. Di sini exitnya 2 kali. Exit. Oke, connection terus close. Nah, jadi kita udah masuk lagi ke student workstation, ke user studentnya. Evaluasinya kita iniin juga, coba apakah ada kesalahan.
Oh, fail consultant group. Oh, tadi yang tadi ada kesalahan tadi itu. Nah, lalu di sini kita akan mengakhiri lab tersebut menggunakan perintah lab finish user review. Oke, kita enter. Nah, oke. Jadi fail ini tadi itu karena em, tadi kita masuk ke nih ke konsultan grup tadi itu kita kata sandinya salah. Jadi dia fail. Cuman dia tadi udah di iniin, udah di oke, udah diperbaikin jadi dia tapi tetap fail karena tadi ada sampahnya, ada ininya yang tadi. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.